Oke, kita lanjut pembicaraan kita masih dengan narasumber kita yaitu Kang Sarpan. Oke. Oke Kang, Ya. kita lanjut Kang ya. Iya. Tadi kita bahas masa lalu, bukan masa lalu ya, ya masa lalu lah. Iya. Beberapa tahun ke belakang sehingga Kang bisa jadi seperti ini. Awal mula. Awal terjun. mula, ya Nah, betul. Nah sekarang flashbacknya udahan dulu. Ya. Oke. Ayo nama nggak bahas, ayo gitu. Ayeuna jeung kaharepna. Nah, ayeuna jeung harupna. Ayeuna teh keur ngagarap naon, Kang? Nah, jadi kieu. Ini jadi Sunda ya nama? Boleh naon bebas. Nah, jadi untuk sekarang ya, untuk sekarang mah memang sekarang lagi membangun channel-channelnya dan mengembangkan Win Production. Iya, Win Production ya. Ya, Win Production. Di antaranya menggarap anak-anak yang mempunyai talenta dalam bernyanyi. Iya, iya. Jadi sekarang lebih ke Kang berada di belakang layar ya untuk mendorong talent-talent yang ada yang akan pegang ya. Termasuk salah satunya yang sudah di religi ada Cut Intan. Cut Intan ya. Cut Intan. Oh ya. Channelnya ada di Cut Intan Official. Cut Intan Official. Oh ya, itu salah satu yang akan pegang ya. Iya, yang digarap oleh Studio Win. Oh iya. Sejak mulai kapan Kang bisa membentuk ini Arfan Management ini? Saya terjun di Win Production itu dari baru setahun sih, Baru setahun ya. Setahun ini. Bulan ini genap 1 tahun. Oh iya. Kepotong kemarin COVID mungkin ya. Jadi Iya. kemarin selama COVID nggak ada kegiatan atau gimana Kang? Nggak ada. Nggak ada ya. Memang ada pembaruan manajemen juga. Oh ada pembaruan. Ya, kemarin ada karena memang ada situasi COVID mungkin. Oh. Dan sekarang ada pembaruan manajemen. Iya. Dari pihak owner Win 99. Iya. Jadi sekarang full Akang terjun di sini untuk membangun ini, mengembangkan ini sampai nanti ke depannya ya. Nah, sukses. Sampai amin. Nah, ke depannya ini obsesi Akang sekarang ini apa? Apa yang Akang ingin raih di dalam waktu dekat ini? Yang pasti sih ingin pertama perusahaan yang menaungi saya. Mudah-mudahan sampai dikenal banyak orang lah. Amin. Dan kedepannya banyak yang minat ingin diproduksi di Win 99. Oh iya. Itu buat para talent kebetulan ya. Yang merasa punya talent terus bisa langsung rekaman, recording sampai mixing. Iya, sampai selesai. Sampai selesai ya. Sampai video. Sampai video. Nah itu teman-teman, kalau ada teman-teman yang dekat-dekat sini ataupun yang jauh juga nggak masalah ya, tinggal menghubungi Kang Arfan. Kang ini aja ke Win Studio di Soreang. Di Soreang ya. Nah, di Google Map ada mungkin ya. Sudah ada di Google Map sekarang. Untuk IG-nya ada di Arfan Entertainment. Arfan Entertainment. Ada di IG. Iya. Nah sekarang kan dulu religi ini Kang ya. Iya. Nah sekarang Akang yang Akang garap lebih masih di religi atau keluar dari zona itu? Kebetulan yang religi saya yang garap. Tapi selain religi juga ada sih. Ada coveran yang band ada juga. Oh ada coveran band. Oh, iya. Ada. Bisa ke industri sekarang. Bisa diceritakan kan suka dukanya bergelut di dunia seni itu seperti apa? Ya kalau di seni sih kalau kita gimana ininya ya, tujuannya dulu apa. Kalau tujuannya pertama uang ya mungkin itu relatif ya. Bukan yang dikejar, bukan itu dulu sih. Yang pertama hobinya aja. Karena punya talenta musik ya kita salurkan gitu. Iya. Adapun menjadi uang atau tidak ya itu tergantung Allah yang memberikan rezeki itu. Betul. Ya, sebesar apapun kita usaha kita tetap aja yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi intinya kita berkreasi saja ya. Ya, yang penting kita berkarya saja. Nah,
tunjukkan karya kita nanti dengan sendirinya kalau kualitas karya kita bagus, nah itu dengan sendirinya ya itu sudah hukum alam lah. Nah, karena memang banyak musisi-musisi yang berawal dari jalanan seperti itu, ujung-ujungnya sampai pada di puncaknya itu kan, itu menunjukkan bahwa konsistensi bisa menjadikan kita berada di puncak gitu. Jadi orientasinya kalau belum apa-apa sudah berbicara uang kayaknya jangan harap. Jadi tetap kita harus berusaha dulu menampilkan karya-karya kita, minimal mengenalkan karya-karya kita. Orang lain mau suka atau tidak ya itu kan hak betul, setiap orang ya. Betul. Yang penting kita berkarya aja. Nah untuk sekarang kan orientasinya ke karya dulu ya. Nanti kalau misalkan suatu saat akan sampai kepada titik yang akan cita-citakan. Nah, apa yang akan lakukan kalau misalkan suatu saat Arfan Entertain ini sampai pada cita-cita yang akan inginkan? Ya, sampai puncaknya mungkin saya akan bahagia banget lah. Siapapun kalau ya sudah ada di puncak ya yang pastilah bersyukur banget ya. Ketika kita sudah mencapai di puncak berarti usaha kita tidak sia-sia. Yang penting usaha, proses, nikmati saja proses itu kan intinya. Proses nanti juga betul. Pastilah. Setiap proses kan pasti ada hasil. Itu. Dan walaupun hasilnya besar atau kecil itu itu ada porsinya. Ya bagaimana kita mensyukuri aja. Kalau kita mensyukuri hal yang kecil ya, apalagi ketika kita punya hal yang besar mungkin lebih bersyukur aja. Berarti Akang sudah tidak berminat lagi untuk terjun di dunia panggung ya? Manggung lagi gitu, main drum lagi? Memang kepuasannya sudah bukan dari situ. Gitu. Saya lebih puas ketika talent saya berhasil dalam manggung. Itu sudah puas bagi saya. Sudah menjadi kepuasan tersendiri ya. Bagaimana supaya suatu penampilan itu berhasil. Nah, itu kepuasan saya. Mungkin kepuasan pemain band kan beda. Di panggung pengen bagus. Kalau saya pengen yang di panggung bagus. Gitu. Ya. Bagaimana bahasa saya? Apakah Anda mengerti? Kebanyakan. Kalau tidak mengerti dan saya WA. Enggak, memang saya terheran juga karena memang kebanyakan orang yang punya talent dia sendiri ya. Nah, dia yang pengen muncul, pengen dikenal orang gitu kan ya. Kalau Akang kan sebaliknya. Jadi pengen Akang di belakang layar saja lah. Justru yang Akang pegang ini yang pengen dia muncul gitu. Nah, ini salah satu pelajaran juga bagi kita ya, bahwa kita nggak harus memaksakan diri untuk menjadi apa yang kita mau gitu kan. Kita bisa mendorong orang untuk menjadi mewujudkan apa-apa yang kita inginkan. Seperti orientasi tukang makan, kita akan puas ketika makanan enak. Nah, kalau yang di belakang layar, kalau chef atau koki akan merasa puas ketika yang memakan makanannya merasa puas. Gitu kan? Iya betul. Kita makan kalau penikmat nih, konsumen kan makan makanan produk kita nih, wah enak dan ekspresinya senang, makanan habis, dia puas walaupun bayar mahal. Nah kepuasan yang di belakang layar melihat konsumen puas dengan masakan kita, nah itu lebih di situ kepuasannya. Jadi saya melihat talent sampai di puncak, saya akan merasa senang. Saya senang dengan orang lain senang. Anak pesantren. Jadi saya senang ketika Anda senang. Saya merasa senang kalau Anda senang. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu apakah masih tidak terlepas dari dunia dakwah juga? Maksud saya gini, Akang nggarap ini terjun di dunia ini masih motivasinya sebagai sarana dakwah atau gimana Kang? Iya sama saja. Seperti saya kan menggarap yang sholawat itu masih mengenalkan sholawat biar lebih booming lah. Dalam artian orang dengan menonton Cut Intan, jadi gemar sholawat, gitu kan. Itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad.
Ya masih tetap ya iya. pesantrennya masih ya tetap aja ujung-ujungnya saya ke situ. nggak hilang ya itunya. Iya. Ya, luar biasa karena anak-anak muda bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda ya yang ingin berkreasi tapi masih di jalur dakwah gitu ya, jalur dakwah, karena sedikit banyak kalau yang namanya musik religi itu ya sedikit banyak ada dakwahnya gitu minimal. Jadi tujuan dunia itu adalah akhirat. Nah, coba jelaskan Kang, apa itu? Hah? Coba jelaskan. tujuan dunia itu adalah akhirat. Nah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu untuk bekal kita di akhirat. Gitu. Iya. Ya, betul. Jadi, ya, betul. Anda mengerti tidak? Jangan Anda betul-betul tidak mengerti. Saya tersinggung. Ya lah, lanjut lagi Kang. Tadi sampai di mana? Terus saya lupa lagi. Anda yang bertanya, harusnya Anda yang ingat. Tadi ke mana ya lu? Oh ya, masih tetap di jalur religi, jalur dakwah gitu kan. Kenapa Kang ini sebagai anak pesantren ya? Kenapa tidak berdakwah saja? Enggak, saya hanya menyediakan media untuk para pendakwah. Maksud saya gini Kang. Iya. Kenapa tidak menjadi ustadz saja? Oh, saya kurang. Kalau untuk menjadi ustadz, wah kayaknya terlalu berat bagi saya. Karena segi keilmuan juga kan harus menunjang. Iya. Kalau ilmu saya ya mungkin saya hanya berdakwah di lingkungan saya sendiri lah. Untuk saya dan keluarga. Iya. Untuk lebih dari itu saya belum mampu. Tapi saya akan membantu dalam hal lain untuk para pendakwah. Di antaranya memberikan sarana. Sarana untuk berdakwah. Iya. Yang mungkin itu dakwah saya. Iya. Memang dengan cara seperti itu. Iya. Ya, betul tidak? Betul. Salah satu sarana memang bisa dijadikan sarana dakwah yaitu jalur musik ya. Oke. Kalau sekarang, nah yang lagi digeluti ini suka dukanya tadi sudah mungkin. Akan punya pengalaman yang unik bisnis? Mungkin bukan. Bisnis Mayus Kesiwan kemarin. Dia si Arwah. Pengalaman unik coba Kang. Selama menjadi manajemen di Arfan ini, pengalaman apa yang pernah Kang suka duka udah. Nah, ini pengalaman yang lucu atau menyebalkan gitu pernah kan? Ya pernah sih, tapi berkaitan dengan suka dukanya itu. Masih berkaitan. Waktu itu sih saya mau lomba tingkat nasional. Kembali ini pasti flashbacknya. Iya, nggak apa-apa. Tingkat nasional karena dana kita dana pas-pasan, dana patungan. Dari waktu itu sih waktu tingkat nasional peserta dari Bandung itu ada beberapa ya. Cuman pas datang orang lain pakai bis, saya mah naik kereta dari Kiara Condong ke Jogja. Waktu itu memang acaranya di Jogja. Di Jogja tingkat nasional di Jogja. Itu jurinya siapa? Saya kurang paham sih kalau jurinya siapa. Memang banyak musisi-musisi. Kan Jogja kota musisi. Iya, banyak ini ya. Banyak band yang keluar banyak dari Jogja. Iya, betul. Itu waktu itu di Jogja ya? Acara di Jogja. Bukan di Jakarta. Saya kira di Jakarta. Acaranya di Jogja. Dan saya naik kereta. Bawa keyboard, saya pakai kendang juga. Pakai kendang juga. Akang bisa nepak kendang? Tiasa nepak mah. Ngan ahli mah henteu. Pokoknya saya musisi yang tidak ahli. Tapi bisa. Tahu lah. Tapi bisa. Ya bisalah. Untuk nepak nama. Nah ini catatan buat teman-temannya. Ilmu padi ini seperti ini. Aduh, bukan ilmu padi, memang keadaannya seperti itu saya. Ilmu padi ini seperti ini. Bilang tidak bisa padahal mahir gitu. Aduh. Itu mahir mah musisi nasid. Minimal nepak kendang aya nadana kan. Terang-terang tebararuguh itu sudah membuktikan bahwa itu bisa gitu kan. Ya salah tapi ente ahli we pokoknya.
Jadi perlu digarisbawahinya, saya bukan musisi hebatnya, bisi nah cina saha ieu teh. Da apa sih eta mah? Ya gitulah hanya bisi pasti rencangan aya. Terus itu piala nu berderet di rumah piala naon eta? Ya itu piala nyakitnya piala eta sih. Piala dalam dunia itulah. Dalam dunia musik kan? Bukan lomba lari kan? Bukan. Nah, itu membuktikan bahwa Kang ini punya talent gitu. Cuman ya tidak mau sombong aja. Tapi sekarang talent lebih banyak dipegang oleh istri sih. Talentan. Itu buat banyak bisikan talentan. Jadi saya kan pegang talentan saya. Iya, jangan nyiksik bawang terutama ya. Bawang. Iya, betul. Nah, inspirasi sudah suka dan dukanya di dunia musik sudah. Nah, yang saya pengen tahu, Akang ini kenapa konsisten di jalur nasyid? Saya pengen tahu. Kenapa, Kang? Ya, karena cita-cita saya dulu. Cita-citanya apa? Ketika saya di panggung nasyid ya, pengen dikenal. Syair saya pengen dikenal oleh orang. Nah, mungkin sekarang juga sama. Saya masih pengen biar ada penyeimbang sih lebih. Kenapa saya masih di jalur itu? Karena itulah kayak yang tadi saya bilang, tujuan dunia saya adalah akhirat. Selama ini kan saya tidak bisa berdakwah secara langsung. Mungkin saya berdakwah dengan apa yang saya bisa aja gitu. Saya suka musik ya, saya di jalur itulah. Saya membantu anak-anak yang punya talent di dunia itu untuk mereka terus bisa berkarya dan karyanya bisa diterima oleh banyak orang. Terus kan Kang berada di belakang layarnya ya. Itu yang diperlukan apakah harus ada inspirasi kan kalau kita berdiri di belakang layar? Ya sih, karena sumber dari karya mah memang apa ya? Naon atunya itu kayak kurang tuang teh. Jadi atau kaseri? Kira-kira kumaha pertanyaan teh? kurang fokus ya. Kumaha pertanyaan? Oh, deui. Kada nanya ke body pertanyaan. Oh, deui lah nanya naon ya. Aduh. Kada nanya alamat imah. Kayak kurang di mere fotokopi KTP. Ini Kang. Akang kan banyak berkarya ya. Salah satu karya Akang yang paling Akang anggap masterpiece-nya apa? Sampai saat ini sih belum secara ini ya. Karyanya belum banyak, karya saya sendiri khususnya. Memang belum saya keluarkan. Jadi selama ini masih banyak yang Cut Intan juga masih banyak coveran, belum membuat single. Tapi sudah ada. Nah, itu buat proyeksi ke depannya. Dari yang lain ada sih, dari Verina Nurhabibah. Itu lagu saya yang bikin. Oh, tuh kan. Itu selain bermain musik, bisa menciptakan lagu juga. Iya, adalah sedikit-sedikit belajar saya. Iya. Ya itu inspirasi juga bagi kita ya, bahwa tetap konsisten di dunia musik itu. Kalau seni mah tidak luput dari karya. Iya. Terserah orang mau suka, mau enggak gitu kan. Iya, itu mah tergantung orang, yang penting saya punya karya aja gitu. Iya. Sekarang mah simpel sih, khususnya untuk kalian yang ingin berkarya ya. Jadi lebih ke pesan-pesan ya. Iya. Karena ini menjelang kontennya. Menjelang ke ujung akhir. Jadi untuk yang pengen berkarya, karena sekarang kan medianya banyak ya. Kalau dulu kan kalau nggak rekaman kita nggak dikenal. Iya. Dulu mah. Betul. Kalau kita tidak punya karya kaset, nah kita nggak dikenal. Tapi sekarang mah banyak media yang menyediakan agar kita terkenal. Agar karya kita bisa dikenal orang lah gitu ya. Banyak media-media sosial kan sekarang. Di YouTube juga bisa cover banyaklah artis-artis ya yang berkarya di dunia YouTube.
Bahkan yang saya geluti juga kan sekarang sama di YouTube. Iya. Yang penting ada kemauan, kerja keras, konsisten. Nah itu sekarang ada yang kerja keras tapi tidak konsisten. Gitu. Ya itu intinya. Itu berarti tips untuk mengatasi kejenuhan, Kang. Kalau di dunia musik mungkin ada jenuh, ada boringnya gitu. Nah, tipsnya untuk mengatasi itu apa, Kang? Kembali ke tujuan kita. Kembali ke tujuan kita. Ya. Karena ketika kita merasa jenuh, dan setiap ini ya, setiap kegiatan apapun yang kita geluti pasti ada titik jenuh. Ya, tapi bagaimana kembali kita ke tujuan. Kalau kita ingat tujuan, pasti proses pun akan kita lalui terus lah. Walaupun seberat apapun rintangan, tapi tetap kita fokus pada tujuan, insya Allah. Tapi kalau kita sudah tidak fokus pada tujuan, lebih baik kembali lah. Ya. Oke. Satu lagi nih, Kang. Untuk Cut Intan sendiri, untuk kedepannya Kang punya materi apa? Sekarang mau menggarap single sih. Single. Single. Banyak juga sih acara-acara di Arpan Entertainment. Sekarang kan saya di Arpan. Ada acara ngopi. Channel YouTube-nya itu apa, Kang? Arpan Entertainment. Arpan Entertainment. Iya. Ada acara ngopi. Acara ngopi, ada juga cover-cover, ada Shirley, ada Reza, nanti ada Felina Nur Habibah, nanti semua akan berkarya di situ di Arpan. Ngopinya ngopi hidung apa ngopi susu? Abi mah resepna kopi susu. Jadi abi mah alim pahit-pahit kayak ngayam bisa. Orang kan pengen tahu, teman-teman pengen tahu. Ngopi itu apa, Kang? Ngopi itu salah satu program di channel Arpan Entertainment, yaitu Ngobrol Pikaserian. Singkatan. Ngobrol. Kirain ngopi. Ngobrol Pikaserian. Ngobrol Pikaserian. Ya, itu mah untuk lucu-lucuan lah. Nah, materinya bebas gitu ya. Materinya ya menyangkut komedi lah itu. Ya itu dia teman-teman, bisa diklik di Arpan Entertainment Channel ya. Nah, itu di sana ada acara. Itu topinya jangan digituin. Jangan digituin, diginiin. Nah, nih dia. Nah, Arpan Entertainment. Featuring bersama collab bersama siapa? Selebritis. Kalau saya kan sales. Saya marketing nih. Iya, tapi sih dengan cara Anda ngobrol ke saya juga, saya sudah tahu bahwa Anda marketing. Marketing teh merekatkan anu penting. Nah, betul, marketing anu penting. Kalau produk Anda dianggap tidak penting, Anda tidak akan memasarkan, betul? Iya, betul. Iya. Berarti non marketing teh merekatkan anu penting. Yang saha? Yang keluarga. Kenapa Anda yang jadi menceramahi saya ini? Mungkin ada sisi lain yang Anda tidak tahu tentang marketing. Iya, banyak. Tapi benar kayaknya. Benar, marketing anu penting. Nah, kata marketing itu sendiri dari mana coba? Anda kan seorang marketing. Iya, saya marketing teh naon? Itu kan bagi saya marketing anu penting. Marketing anu penting. Itu kan kirata juga naon? Comro. Oncom di jero. Itu kan dikira-kira tapi nyata. Nah, marketing itu juga kurang lebih seperti itu. Cuman kita jangan ngelantur ke marketing karena di sini saya yang mewawancarai Anda. Oh iya. Jadi Anda harus menjawab pertanyaan saya. Iya. Baik. Oke, kita sampai pada segmen terakhir. Nah, terakhir ini sepatah dua patah kata buat para talent yang mungkin masih malu-malu untuk memperlihatkan bakat yang dia miliki atau apa. Silakan. Ya, khususnya untuk para seniman yang khususnya mempunyai suara bagus. Pertama suara bagus. Ya. Terus? Boleh hubungi. Boleh hubungi ke siapa? Ke Arpan Entertainment di daerah Soreang ya. Ya, untuk kita memfasilitasi rekaman. Jadi yang ingin rekaman, harga bisa nego. Iya. Nah, untuk teman-teman talent yang punya talent yang pengen berkreasi,
berkreativitas di sini. Iya. Oke, silahkan di komen saja, ditulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan kasih nomor IG-nya ada ya. IG-nya ada. IG-nya apa ini? IG-nya sama Arfan Entertainment. Oke, bisa langsung ke IG-nya juga Arfan Entertainment. Oke. Mungkin itu dulu Kang Sarvan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Arfan Entertainment-nya tambah sukses, tambah maju dan tambah barokah tentunya. Amin. Oke. Makanya jadi religius begini Anda. Oh, saya kan anak pesantren juga. Oh. Iya. Jangan salah Anda. Saya ini anak pesantren yang tidak tamat gitu. Iya. Jadi kalau sudah terlihat sih. Kata orang Sunda. Kalau Anda tamat pasti Anda jadi ustadz. Oh iya. Cuman sekarang juga saya suka ceramah di kamar. Ya. Menceramahi anak maksudnya. Itu mah lebih ke nyarekan. Bukan ceramah. Lebih ke nyarekan itu mah. Tiga nama. Oke teman-teman, kita sudahi saja percakapan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Kang Sarvan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.